Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda ya. Kali ini jumpa lagi bersama Umi Iva. Kali ini saya akan buat tutorial membuat list rajut seperti ini ya. Bisa di lengan, bisa di bawahan rok, bawahan baju, atau mungkin di ini ya, belahan kancing, di pinggir-pinggirannya gitu. Bisa lah, pokoknya di bagian yang di pinggir-pinggir. Di leher pun juga bisa. Ya, di leher. Nanti bisa juga di kerudung, boleh juga. Ya, boleh juga di kerudung, boleh juga di taplak meja. Silahkan Bunda ya. Di mana aja, asal di bagian letaknya di pinggiran. Seperti itu ya. Mau di bagian tengah pun juga bisa sih, bagian tengah sini bisa juga. Ya, nanti ada caranya kan. Insya Allah nanti caranya untuk bikin pondasi dulu ya, nusuk-nusuk ke kainnya. Insya Allah nanti ada caranya, lalu ke motif ya, ada tips-tipsnya juga. Nanti Bunda jangan skip videonya, perhatikan baik-baik ya. Seperti ini ya. Ini saya buat motifnya sederhana dulu ya. Ini sederhana dulu, sangat-sangat simpel. Insya Allah nanti berlanjut untuk motif variasi yang lain yang pakai kelipatan. Kalau ini tanpa kelipatan ya Bunda ya, ini tanpa kelipatan. Jadi tiap lubang akan terisi. Nah, terisi semua tiap masing-masing lubangnya. Nanti kalau pakai kelipatan, mungkin tiap 2 lubang atau tiap 1 lubang kosong, 1 lubang isi, itu pasti ada kelipatannya. Jadi harus berhitung berapa jumlah lubangnya. Kalau ini tidak berhitung. Ini saya buat yang paling simpel dulu ya. Ini seperti ini. Nah, ini kanan kirinya pun tidak saya hitung. Berapa jumlah lubang tidak saya hitung. Tidak masalah ya. Tidak apa-apa, juga tidak akan mungkin diperhatikan ya kan. Tuh, asalkan hasilnya sama motifnya ya kan, motifnya harus sama, nggak mungkin kan kanan kiri motifnya masa berbeda ya kan. Nah, yang penting hasilnya rapi, cantik ya, seperti ini ya. Nah, baik Bunda, kita siapkan dulu ya perlengkapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Bunda siapkan media atau kain yang akan di list ya, di list rajut. Lalu benang. Nah, untuk benang saya sarankan Bunda pakai benang yang ringan, benang yang lembut. Ya, karena untuk baju ya, benang yang ringan, lembut seperti ini. Benangnya harus kecil ya, karena ini untuk renda. Jadi benangnya harus yang kecil, yang ringan. Nih, ini ukurannya. Tuh, ukurannya hanya 1 mili ini. Pakai ukurannya 2 mili pun masih oke. Ini saya pakai jenis rayon. Helainya lumayan. Nah, ini rayon yang memang untuk renda. Sangat kecil. Nih, beda kan? Lebih kecil yang warna marun ini, tapi keduanya bisa dipakai karena ini jenis yang sangat lembut dan ringan. Kenapa harus ringan? Karena nanti kan masuk nusuk-nusuk ke kain ya. Nah, kalau jenis benangnya berat, nanti yang bekas ditusuk-tusuk itu lama-lama akan tertarik beban dan kainnya kasihan, kainnya nanti akan berlubang ya. Ibarat Bunda pakai lubang anting itu kan, lubang anting pakai anting yang berat, nanti lama-lama kan lubang antingnya membesar, betul kan? Nah, kulit pun akan bisa membesar, apalagi kain. Kain kalau tertarik beban nanti akan lubangnya besar ya, nanti jadi nggak rapi kalau kainnya lubang-lubang besar. Nah, kain, lalu benangnya boleh pakai katun. Ini saya pakai rayon, asalkan benangnya sangat tipis, benang ringan dan tipis seperti itu ya. Lalu jarum tapestry, bukan jarum tapestry, jarum sulam. Kalau tapestry itu kan ujungnya tumpul, ini yang ujung runcing, jadi untuk nusuk ke kain ya. Kalau tumpul nanti kainnya malah jadi rusak. Lalu hakpen saya pakai 3 jenis, 3 ukuran, bukan 3 jenis. Saya pakai 3 ukuran ya. Ini 1 mili, 1 mili,
Ini 1,25. Ini opsional saja, nanti tergantung pemakaian dari benangnya. Ini untuk menusuk. Jadi dua ukuran ini untuk nusuk. Boleh pakai salah satunya. 125 boleh, 1 mili juga boleh. Nah, ini saya pakai ukuran nomor 2, 2 mili. Nomor 2 ya. Nomor 2 itu untuk nanti setelah nusuk ke arah motif saya pakai nomor 2. Kalau pakai nomor ini terus nanti hasilnya sangat kecil, tapi nggak apa-apa juga sih kalau pakai hakpen yang ukurannya sama, tidak masalah juga. Ini lengan yang akan saya beri rendah seperti ini ya. Nah, ini bahannya kaos, tidak apa-apa. Jadi Bunda lihat saja, dicoba dulu ya. Cara mencobanya seperti ini. Kain kalau ditusuk nih ya, ini saya pakai jarum ya. Ketika ditusuk gini, dia tidak masalah. Tuh. Tidak ada bagian yang tercabik-cabik. Kan suka ada serat-serat kain tuh kalau ditusuk, nanti dia akan tercabik gitu kan, paham ya? Seratnya itu akan tertarik gitu loh. Ya. Nah, kalau tidak masalah seperti ini, boleh. Oke-oke aja Bunda pakai. Ya, boleh kain jeans, itu yang saya sarankan ya, jeans, katun, rayon bisa, kaos bisa, atau kain-kain kerudung, jilbab itu hijab, jersey bisa, asalkan seperti ini dulu pengecekannya. Ketika ditusuk dia tidak ada cabikan kain. Kalau tercabik-cabikan kasihan kainnya ya, sayang, nanti jadi pada rusak. Nah, ini sekarang ditandain dulu. Boleh pakai kapur kain, atau Bunda tidak usah ditandain, mungkin bisa pakai bantuan ini ya, tangan. Nih per 1 cm, atau silakan mau 1,1 mili, 1,1 cm, 1,2 cm silakan, itu selera. Mau jaraknya lebar-lebar nggak masalah ya. Ini kalau sudah terbiasa pasti tidak usah diberi tanda titik-titik gini juga nggak apa-apa. Nah, ini diberi tanda ini ya, mulai di bagian sambungan kain seperti ini. Ini di bagian ketiak. Mengapa di bagian ketiak sini? Karena nanti kalau misalkan jarak awal dengan jarak akhir jaraknya terlalu lebar ataupun terlalu sempit, masih nggak apa-apa, nggak terlihat karena dia di bagian bawah. Kalau Bunda mau di bagian ini ya, rok di bagian bawah mau di list juga, cari bagian yang dimana disitu tidak menarik perhatian, maksudnya tidak terlihat. Boleh di bagian pinggir atau di bagian belakang. Nah, seperti itu ya. Jadi sambungannya rajutan itu nggak nampak ya. Kalau misalkan nanti Bunda ada variasi-variasi itu kan pakai hitungan ya. Jadi kalau hitungannya nggak pas, nah nggak nampak karena di bagian yang tidak terlihat seperti itu ya. Ini boleh ditandain dulu seperti ini. Nih ya, lakukan di bagian yang lakukan ini ya. Ini ya, ini seperti ini ya. Ini saya beri tanda titik aja seperti itu. Titik, nanti titiknya ini juga akan tertutup. Nah, jaraknya dari pinggir sedikit saja, mungkin sekitar 3 mili. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu lebar. Tapi ini juga selera ya. Nggak masalah mau setengah senti boleh. Kalau saya sih sekitar 3 mili mungkin ya, 3 mili, jadi tidak terlalu ke pinggir, juga tidak terlalu ke atas ya. Ini ya, saya ambil ini dari sini ya, ini tandain dulu di sini. Ini titik, saya ingin jaraknya 1 cm 1 cm. Ini titik, ini titik. Tapi sudah di titik-titik pun nanti saat prosesnya menusuk bisa saja bergeser.
itu manusiawi, tidak mungkin bisa pas persis ya. Nah ini udah, ini lanjut keliling ya, diberi tanda. Boleh nggak usah dikasih tanda, nggak masalah, nggak apa-apa juga. Nah sekarang kita mulai aja ya. Ambil benangnya, siapkan benangnya. Ini saya pakai yang ukuran 1 mili, pakai 1,2 mili pun nggak apa-apa ya, tergantung jenis kainnya ya. Nanti ketika ditusuk itu lubangnya kalau nggak nampak terlalu besar, boleh pakai 1,25 mili. Atau kalau lubang kainnya tipis, nanti kan kalau ketusuk jangan sampai berlubang, pakailah 1 mili ya. Ini jarum saya pakai untuk bantuan lubang, supaya dia ada jalan. Tuh udah ada jalan lubangnya. Nih seperti ini ya. Nih tembuskan. Nih tarik. Nah tuh kan udah ada lubangnya, udah diberi jalan, istilahnya seperti itu ya. Sudah diberi jalan. Sekarang saya pakai 1,25 mili karena ini kain kaos. Jadi kalaupun ketusuk juga, saya sudah mencoba, ketusuk pun juga dia nggak berlubang terlalu besar ya. Dari bawah ya, ambil benang, jangan terlalu pendek ya, karena kalau baju kan akan cuci pakai ya. Jangan terlalu pendek, nanti kita semat-sematkan bagian ekornya. Nah seperti ini ya. Nah ini tarik, ini sampai sebatas yang diberi tanda itu, tarik sekian ya, seperti ini ya. Lalu tusukkan lagi, boleh langsung, tapi kalau langsung saya kesulitan karena ini hooknya 1,25 mili. Kalau hook, saya pakai hook 1 mili, ini langsung saya tusuk pakai hakpen bisa, tapi ini karena saya pakai 1,25 mili agak kesulitan mencari lubangnya. Jadi saya pakai bantuan ini dulu supaya ada jalan ya, jadi baru saya tusuk hakpennya supaya mudah. Tuh kalau udah ditusuk dia mudah lubangnya sudah ada. Nih hati-hati ya. Nih ya, sejajarkan dengan ukuran titik yang tadi sudah ditandain ya. Seperti ini ya. Lalu masukkan. Nah ini kalau bunda yang memahami teknik sulam ya, ini namanya apa ya, saya nggak paham. Nah seperti ini ya. Atau bunda mau pakai jarum, disulam dulu ya. Kalau udah ada jalannya tuh jadi mudah ya. Usahakan jaraknya bisa sama dengan sebelumnya, jadi rapi ya. Jangan longgar juga ya, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti kainnya ini akan mengkerut, akan tertarik. Nah ini sejajarkan dulu dengan lubangnya, baru keluarkan. Nah seperti ini ya. Ini lanjutkan, nih hasilnya begini ya. Lanjutkan berkeliling, nanti sampai lagi di sini ya. Nah ini udah ya, udah selesai saya buat. Ini seperti ini ya. Tuh ya, ada yang terlalu lebar, ada yang agak sempit, tidak masalah ya, tidak apa-apa. Nanti semakin banyak berlatih akan bisa rapi kok ya. Nah ini 1,25 milinya saya ganti nomor 2. Nomor 2 itu 2 mili. Atau bunda bisa pakai 1,75 mili nomor 1 boleh juga, nggak apa-apa ya. Ini udah seperti ini kan. Di akhiran di sini ya. Ini buat pondasi 1. Nih saatnya ngisi. Kalau proses pengisian motif itu selera ya, suka-suka, tidak harus sama seperti ini. Bunda mungkin bisa cari referensi di Pinterest atau di YouTube itu pasti banyak ya. Nah, seperti ini ya. Ini masukkan ke sini.
Ini yang simple sederhana saja ya. Buat SC, saya ulang ya. Ya, udah pondasi 1 ya. Masukkan ke dalam lubang ini ya. Masukkan ke dalam lubang sini buat SC. Buat rantai 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini akan saya buat variasi cenol. Ini ya. 1 2 3 4. Masuk mata keempat. Ini seperti ini ya. Masuk mata keempat. Masuk. Lalu buat slip. Slip. Ya, diselip. Lalu masuk lagi masih di lubang yang sama, lubang yang tadi bikin tusuk silang ya, bikin SC. Masuk. Buat tusuk panjang, buat DC. 1 2 3. Boleh diisi 4, nggak apa-apa. Sesuaikan dengan jarak lebarnya ya. Ini saya jarak lebarnya hanya 1 sentian, jadi tuh udah penuh ya. Diisi 3 sudah penuh. Mungkin kalau misalkan bunda jaraknya 1,2 cm ya, boleh diisi 4. Nah, ini kan ada variasi cenol di sini ya, biar semakin cantik. Lalu di lubang berikutnya ya, buat lagi sama ya, SC rantai 6. Masuk di mata keempat, dari atas dihitung 1 2 3 4. Slip. Kalau nggak mau pakai cenol juga langsung saja. Kalau nggak mau pakai cenol, rantainya 3 saja. Habis rantai 3 langsung buat ini DC ya. Cenol itu maksudnya ini ya, rantai 3 slip ini ya. Saya istilahnya cenol. Buat DC 3. Nih, saya pakai nomor 2 pun masih bisa rapi ya. Sudah. Lalu masuk lagi ke sampingnya, SC lagi, rantai 6 lagi. Nah, masuk mata keempat, seperti itu ya. Nah, begini ya bunda ya, hasilnya cantik. Nah, ini lanjutkan berkeliling seperti ini ya hasilnya. Tuh, bagian bawahnya pun dia rapi seperti ini. Ini udah selesai. Ini yang tanpa kelipatan ya bunda ya. Kalau tanpa kelipatan kan tiap lubang terisi ya, tiap sulaman ini terisi semua. Nah, nanti bunda cari cara, misalkan ini nanti pakai kelipatan. Kalau ada yang dilompat 1 baru motif, lompat 1 baru motif. Kalau motifnya terlalu lekuk-lekuk yang lebar-lebar seperti itu kan harus pakai hitungan. Nanti sulamannya itu harus dihitung juga. Jadi insya Allah nanti bersambung ya untuk tingkat yang selanjutnya, motif yang lain ya, insya Allah. Sekarang ini udah terakhir di sini, kita selipkan di awalan ini. Ini awalan sini tusuk silang ini ya. Selipkan di sini. Buat 1 rantai, selesai. Agak panjang ya. Gunting. Udah selesai.
Nah, ini awalan dan akhiran. Kita buat simpul dulu karena benangnya sangat tipis ya. Nah, kita buat simpulnya, nanti tidak akan nampak ada tonjolan yang besar karena benangnya benang tipis ya. Ini arahkan tuh ya, arahkan ke dalam ya simpulnya. Alhamdulillah ini sudah selesai, saya list rajut keduanya seperti ini ya Bunda ya, hasilnya cantik sekali. Nih, kalau benangnya ringan dia enak aja tuh, bisa jatuh ya kan. Kalau benangnya kaku nanti akan nampak lubang-lubang, lubangnya terlalu besar ya kalau benangnya kaku. Benangnya kalau besar-besar juga ketebalannya dia akan nampak lubang. Nah, ini kan benangnya sangat kecil jadi dia nggak akan nampak lubang-lubangnya ya, seperti itu. Saya rasa insya Allah sudah cukup jelas ya saya buatkan tutorial kali ini. Terima kasih Bunda yang sudah mengikuti, semoga Bunda semua berhasil membuatnya juga ya, seperti ini ya. Nanti insya Allah berlanjut untuk renda yang lain ya, renda-renda yang lain mungkin nanti akan saya buat bersambung ya. Nanti untuk taplak, untuk yang nanti modelnya bersudut seperti itu ya, nanti insya Allah. Udah, minta dukungannya ya yang belum subscribe supaya lebih banyak lagi video yang akan saya upload di YouTube. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.